Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Safamora dengan NIM 2010102052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD, untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Di sini akan ada 3 poin yang akan saya jawab. Poin pertama, sejak masa social distancing ini bermunculan figur pemimpin di berbagai bidang beserta kebijakan, inovasi, dan tindakannya yang dapat bermanfaat bagi banyak orang untuk dapat terselamatkan dari ancaman penyakit atau kematian. Siapa sajakah mereka? Sebutkanlah seorang pemimpin dalam negeri dan seorang pemimpin di luar negeri, lengkap dengan menjelaskan kebijakan, inovasi, tindakannya yang menurut Anda paling baik. Untuk pemimpin dalam negeri, menurut saya yaitu Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Sejak kasus pertama infeksi virus corona terdeteksi di Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, segera membentuk tim tanggap COVID-19. Berawal dari 2 warga Depok positif COVID-19, wabah itu menular dengan cepat di Jakarta. Setahun pandemi ini, kasus COVID-19 di Jakarta masih yang paling tinggi, meski Bapak Anies Baswedan telah berulang kali menetapkan PSBB. Gubernur DKI Jakarta ini menetapkan perpanjangan pemberlakuan jangka waktu dan pembatasan aktivitas luar rumah, pembatasan sosial berskala besar. Selama 14 hari terhitung sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021. Pada pekan pertama Maret, Bapak Anies Baswedan meniadakan Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor di Jalan MH Tamrin. Tujuan kebijakan ini adalah mencegah adanya kerumunan yang memungkinkan virus corona menyebar luas. Kemudian berturut-turut, pekan kedua hingga akhir Maret, Bapak Anies Baswedan meniadakan kegiatan belajar di sekolah, menghentikan operasional kegiatan di kantor, dan menutup tempat-tempat hiburan, taman, serta destinasi wisata. Pekan kedua April akhirnya menetapkan pembatasan sosial berskala besar melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020. Gubernur DKI Jakarta mengatur masyarakat tidak berpergian dari rumah kecuali untuk kebutuhan mendesak. Namun, pemerintah memberikan kelonggaran bagi pekerja di 11 sektor kegiatan yang dinilai memiliki kepentingan esensial. Saat pemerintah pusat turun mengumumkan kebijakan yang memungkinkan masyarakat tidak melakukan pergerakan kecuali mendesak. Kebijakan larangan mudik berlangsung selama Ramadan hingga Lebaran. Di saat yang sama, Bapak Anies Baswedan mengatur adanya surat izin keluar masuk bagi warga yang akan menuju maupun keluar dari Jakarta. Bapak Anies Baswedan menyebutkan ada salah satu inovasi kebijakan yang menjadi andalan, yakni dokumentasi identitas pengunjung saat beraktivitas di dalam unit usaha yang sudah kembali beroperasi selama PSBB transisi. Dengan demikian, usaha penelusuran kontak erat bakal terlaksana dengan akurat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memiliki informasi yang lebih kuat terkait dengan perjalanan dan kontak erat seseorang melalui dokumentasi identitas tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya melakukan pengetatan pendataan terkait penelusuran kontak erat melalui kode Quick Response. Hal itu berlaku di tengah PSBB transisi yang berlangsung mulai 12 hingga 25 Oktober 2020. Selanjutnya, untuk pemimpin luar negeri, yaitu Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Tedros kembali menyampaikan beberapa pentingnya penanganan yang komprehensif untuk menghentikan COVID-19. Penanganan komprehensif itu dimulai dari himbauan untuk mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, hingga pengetesan virus corona. Tedros pun mengatakan, cara yang paling efektif untuk mencegah infeksi dan menyelamatkan nyawa adalah dengan memutuskan rantai transmisi. Dan untuk melakukannya harus melakukan pengetesan dan isolasi. Pengetesan harus dilakukan untuk mengetahui siapa yang terinfeksi. Oleh karena itu, semua kasus yang diduga terinfeksi virus corona harus dites. Lantas, jika terbukti positif, orang tersebut harus diisolasi, meski hanya menunjukkan gejala ringan. Selain pentingnya pengetesan, WHO juga menyadari bahwa kapasitas kesehatan di banyak negara sudah kewalahan dengan membeludaknya pasien virus corona. Dalam situasi tersebut, WHO menyarankan untuk memprioritaskan pasien yang berusia lanjut dan yang memiliki penyakit penyerta. Tentunya dengan catatan bahwa orang yang merawat pasien memahami panduan WHO tentang cara melindungi dirinya sendiri, misalnya memakai masker ketika berada di ruangan yang sama dengan pasien. Pasien harus tidur di kamar terpisah dan menggunakan kamar mandi terpisah. Tetapkan satu orang untuk merawat pasien, idealnya orang yang tidak memiliki penyakit penyerta. Pemberi rawatan juga harus mencuci tangan setiap kali habis berkontak dengan pasien dan lingkungannya. Poin kedua, dunia bisnis tidak luput dari dampak social distancing. Belakangan ini banyak siasat yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha untuk tetap survive menghasilkan income tanpa perlu memberlakukan pemecatan terhadap karyawannya. Bahkan ada perusahaan yang melakukan re-engineering secara radikal yang menghasilkan keuntungan yang besar, tidak hanya survive tetapi shifting from good to great. Jelaskan langkah-langkah apa yang akan Anda ambil bila Anda adalah seorang pemimpin perusahaan pada sektor berikut: A. Perhotelan, B. Kedai kopi dan kuliner, dan C. Retail pakaian. Bagaimana jika saya menjadi pemimpin dalam perusahaan sektor perhotelan? Dengan mengikuti tawaran pemerintah untuk menjadikan hotel sebagai fasilitas akomodasi bagi pasien tanpa gejala. Maka selama pandemi ini kami meluncurkan program Sanitize Stay untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi konsumen sehingga bisa tetap membantu aktivitas bisnis dan lainnya di tengah pandemi ini. Program Sanitize Stay merupakan penerapan protokol kesehatan dan keselamatan operasional hotel secara komprehensif melalui proses check-in hingga check-out. Dengan program ini menetapkan standar baru untuk meminimalisir kontak fisik pada semua kegiatan operasional selama pandemi. Beberapa penerapan protokol yang ditetapkan prinsipnya mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi lainnya. Program Sanitize Stay meliputi penerapan social distancing, flow operasional seperti proses check-in dan check-out, penanganan barang bawaan, paduan kebersihan, penanganan COVID di properti, dan SOP untuk tamu diduga COVID hingga regulasi untuk tamu dan staf. Yang kedua, bagaimana jika saya sebagai pemimpin dalam perusahaan sektor rental pakaian? Dengan adanya digitalisasi menjadi salah satu keharusan untuk mempertahankan roda bisnis di masa pandemi. Bahwa pandemi membuat adaptasi digital semakin harus dilakukan. Kami mencoba memanfaatkan platform digital guna memasarkan produk. Arah berjualan dengan pola ini terbilang paling efektif. Meski berjualan produk secara online dinilainya mengurangi keterikatan antara retail dengan pelanggan.
Namun, hal tersebut justru membuat pasar produknya lebih luas. Selain itu, lebih leluasa dalam berinovasi, menyesuaikan dengan keinginan pasar. Setidaknya cara ini bisa menyelamatkan dari kerugian-kerugian akibat turunnya penjualan di toko offline. Yang ketiga, bagaimana jika saya sebagai pemimpin dalam perusahaan sektor kedai kopi dan kuliner? Langkah yang akan saya ambil di masa pandemi ini, tentunya banyak orang yang memilih untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, serta membatasi interaksi dengan orang lain. Demi memutuskan penyebaran virus corona, pemerintah daerah atau pusat sudah menerapkan aturan ketat terkait pembatasan sosial di tempat umum. Jika biasanya pengunjung bisa menyantap hidangan di tempat, kini dapat menyediakan layanan take away atau dibawa pulang. Jasa delivery memang menjadi salah satu alternatif, namun ternyata tidak sedikit orang yang merasa khawatir memesan makanan di luar. Oleh karena itu, kami memberikan rasa aman terhadap para pelanggan. Salah satunya dengan menempelkan kartu cek suhu tubuh pada pembungkus makanan yang berisi nama karyawan yang membuat dan menyajikan, serta mengirimkan makanan lengkap dengan suhu tubuh masing-masing. Cara ini akan memberikan rasa aman kepada pelanggan bahwa karyawan yang menyajikan makanannya berada dalam kondisi sehat. Kemudian juga kedai kopi menyediakan tempat cuci tangan, bilik disinfektan, dan hand sanitizer untuk pemakaian di tempat dan memberi batas jarak 1,5 meter setiap meja. Poin ketiga, perkuliahan di Universitas Trilogi, terutama mata kuliah kepemimpinan dan manajemen, di masa pandemi COVID-19 tetap berlangsung dengan baik. Pengalaman dan ilmu pengetahuan apa sajakah yang Anda rasakan manfaatnya sebagai mahasiswa? Bagaimanakah Anda dan kelompok Anda tetap belajar dan mengerjakan semua tugas yang diberikan? Ceritakan kemudahan dan kesulitannya. Bagaimana pula menurut Anda sebaiknya persiapan karyawan, dosen, dan mahasiswa Trilogi menghadapi new normal di kampus Universitas Trilogi? Di masa pandemi ini dengan adanya kuliah online, yang pastinya sangat kesulitan untuk dimengerti dalam pembelajaran via Zoom, dan juga sangat sulit untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan juga adanya kehambatan jaringan yang menjadi penghalang dalam pembelajaran. Tetapi, dengan adanya dosen yang membantu untuk menjadikan pemahaman materi semudah mungkin, jadi mudah dipahami oleh mahasiswa. Dalam hal pembelajaran kelompok juga sangat sulit, apalagi hanya berbicara lewat ponsel ataupun media sosial lainnya. Kesulitannya yang pasti komunikasinya yang kurang, dan harus ada yang memberanikan diri untuk memulai pembicaraan. Tetapi dengan berkelompok, mempermudah dalam pengerjaan tugas dan jadi banyak ruang untuk berdiskusi atau bertukar pemikiran. Untuk menghadapi new normal dalam kampus, mungkin bisa dilakukan pengecekan suhu, menyediakan hand sanitizer, diwajibkan memakai masker, membatasi ruangan, dan ruangan disemprotkan disinfektan setiap beberapa jam sekali. Sekian hasil ringkasan jawaban dari mata kuliah kepemimpinan dan manajemen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.